Bismillah. Melanjutkan pembahasan masalah kemusyrikan yang selanjutnya yang terjadi pada sekte-sekte Islam. Sebagaimana di At-Taubah ayat 31 yang mana para Yahudi menjadikan ulama-ulama dan rabi-rabi Yahudi sebagai Tuhan sekutu Allah. Bukan berarti mereka menyembah sebagaimana ritual ibadah, bukan. Tetapi mereka mengikuti apa yang dikarang-karang oleh para rabi dan ulama-ulama Yahudi tersebut sebagai tuntunan ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, rabi dan ulamanya mereka mengarang-arang ibadah bagi agama Allah. Dan itu pun yang terjadi dengan umat Kristen, yang mana pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka agama mereka mengarang-arang sesuatu yang mengatasnamakan mengataskan Nabi Isa atau Yesus sebagai tuntunan ibadah. Begitu juga di dalam sekte-sekte Islam. Jadi yang terjadi saat ini yang paling banyak adalah di dalam sekte-sekte Islam. Dengan ribuan kitab karangan para kiai ataupun ulama-ulama di dalam sekte-sekte Islam sebagai tuntunan ibadah sesuai dengan tahta sekte masing-masing. Diawali dengan Sunni, kemudian Syiah, kemudian Imam Mazhab, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Ghazali, dan sekte-sekte selanjutnya. Termasuk kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada istilah Wahabilah, ada istilah Salafilah. Entah itu apa namanya. Yang jelas bukan umat yang murni mengikuti Rasulullah. Jadi At-Taubah 31 menjelaskan sebagaimana umat terdahulu baik Yahudi maupun Nasrani ataupun Kristen yang terjadi di dalam Islam pun seperti itu. NU dengan tuntunan kitab-kitab karangan ulama dan kiai mereka, kemudian Muhammadiyah seperti itu dan lain-lain seperti itu bagi agamanya Allah. Bukan berarti Allah punya agama, maksudnya bagi jalan tauhid yang ditentukan oleh Allah untuk manusia, yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri hanya ditugaskan untuk menyampaikan dan mengajarkan baik secara teori maupun praktek kepada umat manusia apa yang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, bukan hasil karangan sendiri. Disinilah letak kesyirikan atau penyekutuan para pemuka-pemuka agama ini menjadi Tuhan-Tuhan sekutu Allah, seolah-olah tanpa aturan mereka, tanpa karangan mereka, tanpa tafsir ataupun
pemikiran-pemikiran mereka terhadap Al-Quran, seolah-olah Al-Quran tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dilaksanakan secara murni. Seolah-olah tauhid tanpa bantuan mereka tidak bisa ditegakkan. Jadi mereka mengarang-arang kitab-kitab dan tuntunan-tuntunan agama, juga sekte-sekte agama yang diikuti manusia bagi agamanya, bagi agama Allah. Inilah fakta dan kenyataan yang terjadi di dalam agama-agama musyrik, mulai dari Yahudi, Kristen, ataupun Islam. Jadi At-Taubah 31 itu menjelaskan kondisi dan keadaan para ahli kitab tersebut yang mengarang-arang, memberikan fatwa seperti MUI, halal, haram, dan segala macam atas pola pikir mereka sendiri, mengatasnamakan agama Allah. Hasil pola pikir dan nafsu mereka sendiri, bukan tuntunan asli dari Allah. Makanya di dalam Islam ada Al-Quran, ada kitab hadis, ada hadis Nabi, ada lagi karangan ulama. Ada lagi hasil istihad dan segala macam jenis bentuk dogma yang dilindungi oleh dogma masing-masing. Contoh, misalnya, ahli kitab itu tidak ada di dalam Islam. Ahli kitab itu untuk Yahudi dan Nasrani. Padahal sesungguhnya yang namanya ahli kitab bukan Yahudi, bukan Nasrani, juga bukan Islam. Tapi mereka-mereka yang mengarang-arang sendiri, membuat kitab sendiri, dan mengatasnamakan Allah. Atau mereka yang menjual ayat-ayat Allah yang disembunyikan kemudian dijadikan hak milik pribadi dengan maksud untuk dijual dan mengambil keuntungan daripadanya. Itu yang terjadi. Coba dikaji, digali, diteliti, dipahami apakah ayat tersebut benar sesuai dengan fakta di lapangan, fakta yang terjadi sebagaimana difirmankan Allah. Jadi At-Taubah 31 itu bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani, tapi alasannya kalau seandainya ditanyakan, lihat mereka, dalil-dalil mereka yang mereka keluarkan, ulama-ulama. Sesungguhnya At-Taubah 31 itu untuk Yahudi dan Nasrani saja. Kami bukan. Kalau kita ini tidak ada, kalau di Islam tidak ada. Padahal Al-Quran konsepnya diturunkan kepada manusia, yang berlaku sepanjang zaman tanpa masa kadaluarsa sebagai tuntunan hidup manusia. Jadi Al-Quran itu bersumber dari Al-Haq yang maha benar, yang mana tidak ada kontradiksi di dalamnya, berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang masa tanpa ada masa kadaluarsa. Dengan adanya penyampaian para mereka tadi, yang pengarang kitab, tidak ada Yahudi dan Nasrani, ahli kitab itu cuma Yahudi dan Nasrani. Kemudian ulama yang mengarang-arang itu cuma Yahudi sama Nasrani aja. Kalau di Islam nggak apa-apa, ngarang-ngarang nggak ada masalah, kan nggak kena hukumnya. Padahal sesungguhnya mereka lah yang dijelaskan oleh Al-Quran sebagai percontohan umat-umat terdahulu. Dan itu terjadi. Seperti itu faktanya. Jadi
dengan 1001 alasan mereka ngeles bahwa mereka, tapi Al-Quran menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana kondisi siapa perusak jalan tauhid dan ayat-ayat Allah yang sesungguhnya. Demikianlah sedikit penyampaian dari saya, semoga bermanfaat.